Nah, pada video kemarin aku bahas mengenai perusahaan Astra yang memang harganya lagi terdiskon cukup dalam. Nah, ini tuh menurut aku karena orang-orang cukup takut, cukup skeptis untuk investasi di Astra karena memang ada disrupsi yang cukup mengerikan, yaitu dari penjualan mobil EV yang meningkat secara drastis atau tajam banget dari 2021 ke 2024. Ini peningkatannya gila ya. Jadi 2022 ke 2024 aja peningkatannya udah 4 kali lipat. Jadi dari udah tinggi banget untuk pertumbuhannya, tapi ini tuh untungnya masih 5% dari total penjualan elektrik vehicle atau mobil listrik di Indonesia. Nah, untungnya di artikel ini sudah memberikan solusi ya, solusi untuk bagi teman-teman yang memang sangat skeptis terhadap perusahaan Astra apakah sangat terdisrupsi atau tidak. Kita nggak bisa maksain karena memang itu sangat subjektif bagi teman-teman yang mau investasi. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau di Astra karena takut terdisrupsi besar-besaran oleh mobil listrik, nih ada salah satu solusi yang menurut aku make sense ya. Ada dua solusi. Yang pertama tentu kalau mobil listrik suatu hari akan tumbuh dengan sangat cepat, dengan sangat rapid gitu, maka ada dua perusahaan atau dua sektor yang masih akan sangat survive dan sustainable, nggak bakal terdisrupsi besar, malah mungkin bisa jadi diuntungkan. Yang pertama ada produsen spare part atau perusahaan yang menjual spare part motor-motor listrik ataupun motor konvensional. Jadi ada perusahaan, ada dua di sini contohnya ya, ada DRMA sama SMSM. Nah, aku tahu sedikit tentang DRMA, yaitu perusahaan ini dua-duanya perusahaan spare part sebenarnya, cuman saya lebih prefer ke DRMA karena memang perusahaannya itu supply-nya mensuplai banyak pabrik atau mensuplai banyak apa perusahaan-perusahaan motor ataupun mobil. Nah, ini dia perusahaan DRMA yang mereka supply, yaitu Honda, Suzuki, TVS, Toyota, Kawasaki. Ada bahkan Hyundai, Mitsubishi, dan ASKI. Ini saya dua nggak tahu ya, tapi Hyundai sama Mitsubishi cukup terkenal. Jadi intinya sih sebenarnya kalau teman-teman melihat bahwa Astra ini tidak sebegitu menarik dan resikonya tinggi karena ada takut disrupsi ya, walaupun sekarang harganya lagi terdiskon, bagi teman-teman bisa nyari perusahaan-perusahaan seperti tadi kayak perusahaan spare part atau perusahaan yang kedua perusahaan multi finance. Nah, ya perusahaan multi finance-nya. Jadi perusahaan multi finance ini kan perusahaan yang memang independen ya, jadi nggak terikat apakah kalau mobil konvensional nggak bagus penjualannya atau karena berpindah ke mobil listrik, maka multi finance nggak ada masalah karena memang mau nggak mau tetap aja cicilan atau kredit tetap aja berlangsung dalam waktu yang sangat lama, entah itu Astra terdisrupsi atau mobil konvensional terdisrupsi oleh mobil listrik atau enggak. Saya yakin multi finance masih menjadi perusahaan yang sustain sampai ke depannya.